Guys, hari ini kita membahas tentang IHSG yang babak belur, katanya turun jor-joran, tetapi Pak Purbaya mengatakan tenang. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Wah gawat, negara kita lagi diserang nih sama asing nih. Terbukti dengan IHSG hari ini ambruk gila-gilaan. Nah, kalau buat kamu yang belum tahu, kalau saham Indonesia atau IHSG Indonesia itu ambruk gila-gilaan. Nah, ini berhubungan dengan perubahan peraturan dari MSCI. Kalau IHSG anjlok berarti emas naik ya. Kemudian dijawab lagi, yap, harga emas sekarang udah hampir 3 juta. Kalau kita melihat komentar ini, terpikir oleh kita, kalau kita sekarang di posisi yang sulit seperti sekarang ini, kalau kita dibenturkan dengan pertanyaan seperti ini, kita mau memilih IHSG atau emas. Sebenarnya kita kupas dulu ini. IHSG masih bergerak di area sekitar level 8 ribuan pada kuartal terakhir 2025 dengan fluktuasi harian naik turun. Tergantung sentimen global dan data ekonomi. Ada hari-hari ketika indeks turun. Tapi kalau kita melihat harga emas dunia telah naik sangat kuat sepanjang 2025 sampai mencapai rekor tertinggi, dan banyak analisa memperkirakan tren bullish biasa berlanjut di 2026. Beberapa bank besar memproyeksi emas bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 USD per ounce atau lebih. Kalau kamu cari pertumbuhan return yang tertinggi, ya kamu bisa ambil IHSG, bisa lebih menarik jika kamu siap menanggung resiko naik turun harga dalam jangka pendek, punya waktu investasi minimal 1-3 tahun, percaya ekonomi Indonesia dan perusahaan besar akan tumbuh, saham berpotensi memberikan return lebih tinggi dibanding emas. Tapi volatilisasinya naik turun juga lebih tajam. Tapi kalau kamu cari keamanan, lindungi nilai, emas biasanya cocok jika kamu ingin melindungi modal dari inflasi atau ketidakpastian global. Siap menerima return yang lebih stabil, tidak cepat melonjak, tapi biasanya tidak turun drastis. Punya pemandangan jangka panjang atau ingin diversifikasi aset, emas cenderung naik ketika pasar saham goyah atau ekonomi bergejolak. Intinya, kalau kamu siap resiko dan ingin potensi return besar, saham. Tapi kalau kamu ingin stabil juga modal lindungi dan resiko ekonomi, pilih emas. Kalau kamu bisa lakukan keduanya, emas dan saham itu lebih baik. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Santai aja bro, jangan panik. Percayakan sama Pak Prabowo dan Pak Purbaya dengan strateginya non-blok. Ini BlackRock yang diciptakan oleh AS. Ini strategi AS untuk menghancurkan Indonesia. Ekonomi tidak baik, akhirnya masyarakat tidak percaya sama pemerintah, maksudnya ini. Dan ya ada jawabannya, dijawab ketiga punya HP cuma buat nonton orang-orang joget doang, ya beginilah jawabannya. Kalau kita bahas tentang non-blok antara Indonesia dan Amerika Serikat, strategi Pak Prabowo ini menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjunjung tinggi politik luar negeri bebas dan aktif, yang berarti Indonesia tidak berpihak pada satu blok kekuatan besar manapun. Strategi utama Pak Prabowo menjaga netralitas diplomatik. Indonesia tidak bergabung dalam blok militer seperti NATO atau blok kekuatan tertentu, dan menolak ikut dalam aliansi yang memaksa untuk berpihak. Memperluas kerjasama bilateral dan multilateral bukan berarti tidak bersahabat, tapi Indonesia mencari hubungan baik dengan semua negara seperti China, AS, Rusia, Eropa, negara ASEAN, dan lain-lainnya. Dan jadi jembatan dan mediator dengan konflik global. Indonesia ingin memainkan peran sebagai mediator atau penggabung antara negara-negara dan persaingan global, contoh isu Timur Tengah dan konflik lainnya.
menyeimbangkan keterlibatan global dengan prioritas domestik, fokus pada penguatan ekonomi domestik, stabilitas nasional, dan kesejahteraan nasional. Jadi kalau intinya Prabowo ingin Indonesia kuat secara diplomatik tanpa harus memilih pihak dan persaingan global. Jadi untuk kalau kita melihat strategi AS untuk utama AS mengapa dia memberikan kita bergabung di non-blok. Engagement bilateral yang kuat, AS berupaya memperkuat hubungan dengan Indonesia melalui kerjasama keamanan militer dan ekonomi. Misalnya melalui latihan militer bersama seperti Super Garuda Shield. Hal ini menambah interoperabilitasi dan kepercayaan militer antara kedua negara tanpa memaksakan Indonesia masuk ke blok militer tertentu. Yang kedua, menawarkan kerjasama ekonomi. AS mendorong hubungan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan framework ekonomi regional yang dipimpin AS seperti Indo-Pacific Economic Framework PEF yang bisa menjadi alternatif jaringan ekonomi dengan China. Strategi Indo-Pasifik Amerika. Dalam strategi global, AS menempatkan Indo-Pasifik sebagai wilayah prioritas dan melihat Indonesia sebagai kunci karena posisi geografis dan pengaruhnya di ASEAN. AS ingin memastikan kawasan tetap bebas dan terbuka dan bukan dimonopoli oleh satu kekuatan tunggal. Kemudian pendekatan soft power dan praktikal. AS tidak hanya menggunakan pendekatan militer atau keamanan, tapi juga kerjasama pendidikan, budaya, sains, teknologi yang membantu membangun hubungan jangka panjang. Strategi AS bukan meminta Indonesia memilih blok, tetapi menguatkan hubungan strategis tanpa mengorbankan kebijakan bebas dan aktif Indonesia, serta menjaga agar kekuatan besar seperti China tidak mengambil kekosongan pengaruh di Asia Tenggara yang bisa menjadikan AS kurang aktif. Jadi intinya, Prabowo mempertahankan non-blok bebas aktif, memperluas hubungan global, tidak berpihak ke blok manapun, dan menjaga kedaulatan serta keseimbangan. AS ingin memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia melalui kerjasama ekonomi, keamanan, dan diplomasi tanpa memaksa Indonesia berpihak pada blok tertentu. Jadi menurutmu guys, kayak mana ini? Apakah ini benar-benar akan AS? Jadi tidak benar ya kalau AS ingin menghancurkan ekonomi kita. Tulis pendapatmu di kolom komentar.